Nadif Muhammad. Siapa dulu? Iya, yang masih kurang ya. Tes. Oh iya, ya. Tes. Oh iya, pakai ini dulu. Sudah. Saya tak join dulu. Kelas 7. Buat ngecek ini suaranya, Mbak. Iya, meeting ID minta Mbak. Aku tak ngecek sini ke sini. 883 715 151 1335 1335. Hujan iki kurang berapa nih Mbak? Kurasi. Oh ya, kadang bawa ke sana suaranya masuk apa enggak? Ini dimatikan. Stop video. Join. Tes. Dengar nggak suaranya? Itu dengar nggak suaranya? Terdengar? Oh, dimatikan. Terdengar suara? Dengar nggak suaranya? Dengar. Oh, dengar, iya. Sebenarnya udah, ternyata dengar. Ini aku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Iya, sudah mulai gabung ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya sehat ya? Ya. Sudah mandi, sudah sarapan, dan yang muslim sudah sholat duha. Yang sholat duha secara otomatis sudah sholat subuh. Nah, bagi yang belum sholat subuh, lalu bagaimana? Harus sholat subuhkah hari ini? Ya, diingat-ingat ya, saya mengingatkan kembali untuk kalian, mengingatkan diri saya sendiri juga, jangan tinggalkan sholat, jangan lupakan sholat. Oke? Tetap semangat pagi, semangat hari Kamis, semangat selalu. Oke? Saya sambil memantau kalian ya, Mas Mbak, nama Nur Faiza Dwi, kelas 7A, silakan untuk menyalakan videonya. Nur Faiza Dwi. Ya, kemudian Indria Wukir, ini kelas saya ya, kelas 7C. Indria Wukir. Yang belum mengaktifkan video, silahkan untuk diaktifkan dulu videonya. Sambil dirapikan, boleh merapikan bajunya, pakaiannya, hijabnya. Ya. Tapi kalau sudah selesai ya sudah, silakan boleh menghadap kamera. Jangan lupa mempersiapkan buku tugas khusus bahasa Indonesia. Jangan buku yang campur-campur kayak gaduh-gaduh, ya. Insya Allah suatu saat nanti kita buku tugas, bertemu. Oh, buku tugas. Iya, harusnya dipersiapkan sendiri ya, Mas ya. Iya, semuanya sudah SMP, anak Espero harus sigap, harus siap. Yusuf Nur, Yunisa, Aurel, kelas 7C, silakan yang belum aktifkan videonya, silakan untuk diaktifkan terlebih dahulu. Bu, kalau buku tulis tugas sama buku catatan digabung atau enggak satu mata pelajaran? Kalau di kelas saya, yang saya ajar kelas 7B, C, D, E, dan F, buku hanya satu. Ya, nanti silakan untuk kelas 7A, kelas 7G, dan kelas 7H, silakan konfirmasi dengan guru mapel. 7A dengan Bu Kustia, 7G dan 7H silakan konfirmasi dengan Bu Wahyu Kartika. Tetapi untuk kelas yang saya ajar, iya sama-sama 7B, C, D, E, dan F, buku bahasa Indonesianya dijadikan satu. Buku tugas dengan buku catatan. Oke?
Oh, 7A sama dengan buku Setia sama. Bukunya hanya satu. Jangan lupa di halaman paling depan tuliskan identitas kalian. Nama lengkap, kemudian nomor absen, dan kelasnya. Jangan lupa ya. Insya Allah kita disegerakan minta sama Allah, berdoa sama Allah, kita semuanya disehatkan. Banjarnegara secara khususnya disehatkan semuanya menjadi zona hijau. Dan secara umumnya Indonesia, seluruh dunia, sehat semuanya. Allah memberikan keberkahan, memberikan kesehatan untuk kita semua bisa bertatap muka kembali seperti sebelum pandemi ini. Jangan lupa mengisi daftar hadir ya, Mas, Mbak. Silakan mengisi daftar hadir. Iya, yang ada yang joget-joget, jangan joget-joget ya. Siap pembelajaran bahasa Indonesia. Joget-jogetnya nanti ditunda dulu. Ya. Yang sambil baring-baring, yang sedang tiduran silakan duduk. Kalau ikut memang teman kami pembelajaran memang siswi dari SMP 2 Banjarnegara, silakan untuk duduk. Jika tidak boleh duduk, tapi jangan ikut tiduran ya Mas Mbak. Tolong ya Mbak ya, ini pembelajaran. Iya. Boleh mendengarkan, boleh menyimak, tapi jangan dengan tiduran. Iya. Jangan khawatir kalian memikirkan tentang kuota. Tetap selalu semangat orang tua yang akan berusaha. Tetap berdoa minta sama Allah dilapangkan rizkinya. Ya, agar dimudahkan Bapak Ibu kalian. Kalau kalian semangat, insya Allah Bapak Ibu kalian juga akan semangat. Apa yang tidak untuk anak-anaknya. Ya, semoga Allah memudahkan melapangkan semuanya. Rofik Imanullah, kelas 7B. Rafik Imanullah, silahkan untuk mengaktifkan videonya. Yunda Aksani. Ya, semoga suara saya bisa didengarkan ya, semua sinyalnya bagus. Kalau di tempat kalian sinyalnya kurang bagus, karena ini sudah hari keempat, kalian bisa mencari tempat mana ya yang sinyalnya bagus gitu. Kelas 7F, Siti Rohyati Kartika, silakan mengaktifkan. Ini yang masih ada Galaxy A10 siapa ya? Silakan untuk namanya diubah terlebih dahulu. Kelas, nama kalian, kemudian nomor absen, jangan lupa. Sudah pembelajaran hari keempat, insya Allah semuanya sudah mulai paham ya. Jangan khawatir, buku yang belum dapat. Kemarin Bu Lia sudah menyampaikan sebenarnya ke Bapak Ibu kalian yang datang ke sekolahan. Kalau buku yang dari perpustakaan belum ada, ditunggu Mas dan Mbak ya. Memang tadi saya tidak menjawab lengkap. Seharusnya Bapak dan Ibu sudah menyampaikan ke kalian semuanya. Insya Allah kalau bukunya sudah ada, akan diinformasikan, dibagikan bagi yang belum. Lalu bagaimana pembelajarannya? Insya Allah akan kami fasilitasi yang belum ada bukunya. Khususnya pelajaran bahasa Indonesia. Ya, nanti silakan untuk japri atau WA di grup mapel guru masing-masing, begitu ya, untuk yang belum dapat buku. Lupa kenapa? Oh, ke atas. Sudah siap, Bukus? Sudah siap ya, Mas dan Mbak, pembelajaran bahasa Indonesia? Berapa ya? Oh, partisipannya berarti baru 104. Ya, Bu. Sambil menunggu ya, sambil menunggu, tetap tenang, tetap sabar, tetap berpikir positif. Karena apa? Dengan kita berpikir positif, insya Allah imun kita akan semakin kuat. Tetapi kalau kalian pikirannya negatif, malah justru itu akan menurunkan daya imun kalian. Jadi gampang flu, gampang pusing, gampang marah. Obatnya apa? Sabar. Bu, sabar susah iya. Yang namanya sabar pelajarannya seumur hidup. Ya, yang sudah tua belum tentu sabar, ya itu belajar lagi, apalagi kalian anak belajarnya sabar dengan siapapun, ya. Iya, yang masih gelap boleh mencari cahaya yang terang. Indah Puji Artika kelas 7C. Viana, mana ya Bu? Oh ya, Viana kelas 7E, silakan untuk diaktifkan videonya, terima kasih. Ya. Yunisa.
Yo, ya, sambil menunggu. Partisipan masih 100, ya, masih 100-an, 117 sambil menunggu. Ada yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu. Iya, ada yang menanyakan, Lebaran besok masih Zoom? Ya, enggak toh ya. Kalau Lebaran ya Lebaran, Idul Adha kita sholat Idul Adha. Ya, sesuai dengan kalender. Kalendernya merah ya merah. Kalau hari Minggu ya tidak Zoom. Ya, samalah begitu. Bagaimana cara mengganti nama dan kelas? Keluar dulu ya harusnya. Harusnya dari awal Mas Mbak. Kalau mengganti nama dari awal itu di sebelum kita join, masuk ada kodenya. Lah di bawah kode itu bisa. Oh, klik gambarnya sendiri. Ini siapa ya tadi yang namanya ya? Iya. Cika ya? Kelas saya namanya Cika. Silakan nanti klik gambarnya sendiri bisa diubah itu. Yang titik 3 kalau di HP. Gambarnya sendiri silakan disentuh, kemudian nanti ada titik 3. More ya? Sudah jadi, Bu. Sudah jadi, alhamdulillah. Yang lainnya bisa mengikuti ya. Yang sinyalnya belum kuat, geser cari sinyal. Ada yang bertiga, iya tidak masalah ya. Yang gabung tidak masalah. Terpenting masih dengan protokol kesehatan. Boleh. Oh ya, silakan kalau daftar hadir berarti dicek ada 3 anak, ya 3 anak ya. Silakan yang belum absen, di absen terlebih dahulu. Ya, Bu. Ya. Belnya sudah terdengar. Nah, dengar ya, sudah hari keempat mendengar bel ya. Itu keseharian kita kalau kita tatap muka belnya seperti itu Mas Mbak. 141 partisipan, masih kurang banyak sekali. Seharusnya kalau total semua 253. Ada yang lebaran hari ini? Ada? Ada yang lebaran? Enggak lah, masuk lebaran hari ini. Sudah nasional ini. Mudik ya. Jangan mudik dulu ya, di rumah saja. Sekolahnya di rumah. Sudah, ini sudah masuk? Sudah, iya. Ngajak sekarang nggak bisa ya? Bisa. Bisa. 7G, 7H. Tapi nggak apa-apa sih, Bang, belum. Ini. Nggak apa-apa itu. Nanti gantian. Siap ya? Dimulai pembelajarannya ya. Oke. Untuk hari ini pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama, nanti yang akan menyampaikan buku Setia. Ya, silahkan dicermati, dipahami. Silahkan audionya yang belum dimati. Audio sudah ya, tapi saya dengar suara. Oke, belum mute all. Ya. Yang sudah punya buku boleh membuka. Yang belum ada bukunya jangan khawatir, tenang saja. Ya, insya Allah akan kami fasilitasi nanti. Kalau misalnya ada materi yang ada di buku, nanti kami fasilitasi. Tenang saja. Ya, pembelajaran insya Allah akan berjalan dengan lancar. Oke, dengan buku Setia ya, Mas dan Mbak. Halo, Assalamualaikum.
Ya, apa kabar semuanya? Orang suara nih, Mbak? Mbak, orang suara nih? Ada? Ya, sehat-sehat semuanya kalian? Oke, ya, ya. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, perkenalkan saya Ibu Kustia, ya, mengajar materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7A, ya, untuk kelas 7A. Namun pada hari ini semuanya dari kelas 7A sampai kelas 7H bisa bertatap muka walaupun lewat Zoom dengan saya, ya. Ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Perlu Ibu sampaikan bahwa buku pelajaran bahasa Indonesia mungkin sampai pagi ini ada yang belum mendapat pinjaman dari perpustakaan, ya. Adakah yang belum dapat? Ada ya? Ada ya? Mbak Yusi, apa suaranya? Apa suaranya? Ya, ini ngendikannya Bukus. Jadi ini ke sini. Mereka sedang di-mute all sih. Masangnya bener gitu. Ya, iya. Ya. Tes. Mute all. Iya. Gak kurang ya? Iya, kok malah susah. Ya, sambil menunggu persiapan. Ada ya? Ada. Halo? Halo? GH? Oh ya, dah. Oke. Ya, oke, makasih. Ya, makasih Bu Yusi. Ya. Baiklah anak-anak. Kita mulai untuk pembelajaran bahasa Indonesia pagi ini. Semoga kalian bisa menerima pelajaran hari ini dengan baik, ya. Ya. Dah. Ya. Materi pembelajaran pada pagi hari ini semuanya belajar mendeskripsikan teks. Ya. Iya, sing Wingin adon. Wingin nang dur sih nang kene ya. PowerPoint. Udah ya. Tapi yang orang-orang bocah ya. Ya. Bisa dilanjutkan, bisa langsung ya ini ya. Ya. Ya, oke. Oke. Ya. Mari kita belajar mendeskripsikan. Baiklah anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ini hilanglah. Ya. Mengidentifikasi informasi dalam
teks deskripsi tentang objek. Bisa juga objeknya itu adalah sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian materi esensial pembelajaran teks deskripsi yaitu pertama adalah ciri-ciri teks deskripsi. Jadi kalian nanti akan belajar tentang ciri-ciri teks deskripsi. Pertama, ciri tujuan. Kedua, ciri objek. Dan yang ketiga, ciri isi. Nah, sebelum kita belajar tentang ciri-ciri, adakah yang tahu apa itu teks deskripsi? Iya, ya, nggak apa-apa ya, ya. Ya, ada yang masih ingat tentang lagu Rayuan Pulau Kelapa? Ya. Silakan buku bahasa Indonesianya dibuka pada halaman 2. Di situ tercantum teks lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, pada teks tersebut, Ismail Marzuki itu sebagai penciptanya mendeskripsikan keindahan Indonesia lewat lagunya. Jadi, keindahan Indonesia itu ya dideskripsikan, nah atau digambarkan oleh Ismail itu dengan keindahannya, dengan menyebutkan bahwa tanah airku Indonesia, negeri yang elok, amat kucinta, ya. Di situ ada kata-kata seperti itu, tanah airku Indonesia, negeri elok, amat kucinta. Nah, di situ menyebutkan, menggambarkan, Ismail Marzuki menggambarkan bahwa Indonesia itu adalah negeri yang elok, negeri yang cantik, negeri yang indah. Ismail Marzuki memilih kata-kata elok untuk menggambarkan atau untuk mendeskripsikan. Begitu ya anak-anak? Jadi mendeskripsikan itu maksudnya adalah apa? Menggambarkan suatu objek dengan jelas atau dengan rinci agar orang lain itu bisa seolah-olah bisa melihat, bisa merasakan, ya, bisa menikmati dengan sebaik-baiknya. Itulah teks deskripsi. Baiklah anak-anak, ciri teks deskripsi yang pertama adalah ciri tujuan. Oke. Ya. Ini saja ya, pakai ini dulu ya. Yang ini ya, ya. Ya. Tunggu sebentar sambil menunggu teks yang dikirimkan. Untuk yang tidak mendapatkan buku, ini akan disampaikan, akan dikirim teks deskripsi yang berjudul Si Bagas Kelinciku. Yang baca. Ya. Ya. Baiklah anak-anak, teks tersebut, contoh teks deskripsi akan Ibu bacakan. Ya, dengarkan baik-baik. Si Bagas Kelinciku. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat
dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Bagas sangatlah manja. Hampir tiap malam Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum ku elus-elus, dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya berkomat-kamit seperti orang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Perilaku Bagas memiliki perilaku unik. Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Buk! Sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dientak-entakkan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. Dengan menggunakan kaki belakangnya pula, dia berdiri sangat tinggi seperti sedang menunjukkan bahwa dia menarik perhatian. Demikianlah anak-anak contoh teks deskripsi yang berjudul Si Bagas Kelinciku. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi esensial yang pertama, yaitu ciri tujuan. Ciri tujuan dari teks deskripsi tersebut menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Jadi pada objek, ya objeknya itu digambarkan serinci-rincinya. Seperti tadi ketika kelinciku yang diberi nama Bagas itu bisa meloncat sampai 3 meter, kemudian mengibas-ngibaskan ekornya, ya. Nah, itu berarti apa? Objeknya di sini adalah kelincinya, ya. Kelinci itu sebagai objeknya, kemudian dirinci, apalagi coba rincian dari objek tersebut antara lain, barangkali ada yang tahu? Nah, bulunya yang putih, matanya yang coklat seperti madu, itulah contoh apa? Rincian dari objeknya. Begitu anak-anak? Nah, apa ciri objek pada teks Si Bagas Kelinciku? Ya, apa? Oke. Ya, ini ya. Ciri isi, ya. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Ya, isi teks deskripsi bersifat personal. Artinya apa? Personal itu bersifat apa? Pendapat. Pendapat siapa? Pendapat pembaca, pendapat yang menuliskan deskripsi. Nah, itu ciri isinya. Dengan menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Ya. Nah, apa ciri isi pada teks Si Bagas Kelinciku? Nah, ciri isinya apa? Perhatikan, antara lain, Bagas sangatlah manja. Tadi di situ disebutkan, ya, dijelaskan, dideskripsikan bahwa Bagas sangatlah manja. Bagas memiliki perilaku yang unik. Nah, itu jelas bukan?
Oke, baiklah yang berikutnya. Sudah. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran materi esensial mengidentifikasi teks deskripsi. Nanti ada umpan balik yang akan disampaikan oleh Ibu Lia Dima. Oke, Mas Mbak bisa mendengar suara saya ya? Saya belum menutup slide ya. Sudah jelas ya materi bahasa Indonesia kali ini? Di buku yang sudah punya buku, yang belum punya buku tenang saja ya, nanti akan kami fasilitasi ya. Ada chatnya ini, bukunya belum dapat ya, nggak apa-apa, tenang. Bab pertama itu mempelajari tentang pembelajar mendeskripsikan. KD yang pertama adalah mengidentifikasi teks deskripsi. Materinya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kustia. Oke, mengidentifikasi teks deskripsi, di sini kita mempelajari ada 3 bagian. Ini sudah ada yang mencatat ya, Ahwa tadi saya perhatikan sudah menulis, yang lainnya boleh memperhatikan sambil mencatat boleh. Ada 3 ciri-ciri pada teks deskripsi, ciri tujuan, ciri objek, dan ciri isi. Itu yang harus kalian perhatikan dalam materi hari ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kustia, ciri tujuan itu apa, kemudian ciri tujuan dari teks si Bagas Linciku itu apa, ciri objek itu artinya apa, kemudian ciri objeknya kemudian yang ketiga adalah ciri isi. Tadi juga sudah dijelaskan ciri isinya apa dari teks si Bagas Kelinciku. Oke, ada yang mau menanyakan? Teksnya jelas ya? Di HP kalian ya? Jelas ya? Jelas. Ya, boleh dengan menganggukkan kepala yang menandakan tulisannya jelas. Gitu. Kalau yang kurang jelas, HP mungkin ada yang HP kecil, kalian perbesar di Zoom. Itu. Ya? Oke. Ada yang mau bertanya? Yang tidak jelas apa? Ini Fauza dari kelas 7A. Yang tidak jelas apa? Jangan menyampaikan materinya tidak jelas ya. Ini proses pembelajaran, harus dicermati, pelan-pelan tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah berusaha untuk belajar. Ini mau di ini apa enggak, Mbak? Mau di ini? Ada yang mau bertanya? Mungkin boleh bertanya menggunakan chat ya. Silakan, boleh bertanya menggunakan chat agar suaranya tidak terlalu bising. Boleh ditutup dulu enggak? Di minim saja mungkin ya slide-nya. Oh ya, ini bisa ya. Oh, stop dulu. Oh iya. Ada yang mau tulisannya? Oh iya, tulisannya kurang jelas. Biasanya nanti bisa di HP atau nanti pertemuan yang akan datang, ya bisa pengaruh sinyal karena saya juga menggunakan HP di sini. Saya cek bahwa tulisannya jelas. Bisa pengaruh sinyal, bisa juga karena resolusinya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Insya Allah nanti akan saya bagi filenya. Oke, jangan khawatir, nanti bisa menghubungi guru mapel masing-masing. Ada yang mau menanyakan lagi? Suaranya tidak jelas. Iya, karena sinyalnya. Iya, Mas Mbak ya. Ya, silakan. Nanti silakan boleh mencari sinyal mana di daerah mana dekat-dekat kalian, agak keluar rumah tidak apa-apa. Ini namanya berusaha kan seperti itu. Ya. Apalagi? Iya, silakan menuliskan untuk bahasa Indonesia 1 buku. Bu Wahyu Kartika menggunakan berapa buku? Kelas 7G dan H? Sama. Berarti semua kelas 7 semuanya menggunakan buku tulis 1. Jadi buku catatan dengan buku tugas 1. Ya. Jangan lupa menggunakan buku bahasa Indonesia. Oke. Iya. Tulisannya kurang jelas, gambarnya juga nggak jelas sinyalnya ya, dicoba ya. Gambar HP-ku buram, bukan burem ya. Silahkan kalian sambil belajar menuliskan, menyampaikan, menggunakan bahasa yang santun dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh, ternyata belajar bahasa Indonesia itu gampang-gampang susah ya. Kelihatannya mudah untuk diucapkan, mudah untuk dilakukan, mudah untuk dituliskan,
tetapi kenyataannya praktiknya ketika dikoreksi banyak kesalahan. Bukan buram, tapi buram. Tidak jelas pengaruh sinyal dan pengaruh resolusi HP masing-masing. Tiap orang beda-beda. Ya, mungkin itu resolusinya terlalu besar, jadi di HP kalian kurang jelas. Buku hanya satu. Buku hanya satu. Muhammad Zulfan dari kelas 7A menanyakan bukunya dipisah tidak? Tidak. Bahasa Indonesia menggunakan satu buku. Baik itu catatan atau buku tugas. Paham ya? Paham. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang materi bahasa Indonesia? Yang kurang paham bagian mana? Kita diskusi. Silakan, boleh menuliskan di chat. Silakan ditulis, akan saya sampaikan. Yang sulit bagian mana? Apakah menentukan ciri tujuan, menentukan objeknya, atau menentukan ciri isi? Hanya tiga. Diperhatikan ya, hanya 3 pembelajarannya. Ciri tujuan, ciri objek, ciri isi. Tujuan berarti tujuan dari penulis itu tujuannya mendeskripsikan apa? Bisa dilihat dari isinya, menggambarkan apa. Yang kedua, ciri objek. Ciri objek, kalian bisa melihat judul teksnya. Sudah terwakili pada judul. Objeknya, oh kelinci. Isi. Isi itu dilihat per paragrafnya. Isinya apa? Tadi sudah disebutkan tentang kemanjaan. Oh, itu ada di paragraf kedua. Kemudian, karena dengan emosi, oh manja sekali. Manjanya seperti apa? Dijelaskan di paragraf kedua. Perilakunya unik. Unik seperti apa ya? Orang akan bertanya-tanya. Nah, ini ada emosi yang sangat kuat. Bukan emosi yang marah, bukan. Emosi di sini adalah emosi yang positif. Kok bisa unik ini ya? Uniknya seperti apa? Uniknya bagaimana? Kok ada seekor kelinci yang unik? Nah ini, silakan nanti dicermati kembali. Ya, tadi sudah dijawab ya, tidak menerima buku bahasa Indonesia, tidak masalah. Tidak hanya buku bahasa Indonesia, kemarin sudah saya sampaikan dengan Bapak Ibu kalian ketika datang ke sekolah. Yang belum menerima, menunggu informasi dari sekolah. Pelajarannya bagaimana? Ya mengikuti terlebih dahulu. Ada teman kan? Punya teman? Kalau punya teman bisa bertanya dengan temannya. Ya kan? WA minta tolong difoto dong halaman ini, begitu. Minta tolong. Sementara insya Allah makanya semoga segera berlalu kita bertemu tatap muka lebih nyaman. Oh, bagaimana menentukan ciri objek? Oke, pertanyaan yang bagus, hebat. Maharani Putri Cahya dari kelas berapa ini ya? Kelas berapa? 7 apa ini? Ya. Bagaimana cara menentukan ciri objek? Tadi Bu Lia sudah menyampaikan ya. Ciri objek kalian bisa melihat pada judul setiap teks deskripsi. Terpenting kalian paham, oh ini deskripsi. Deskripsi artinya menggambarkan. Dilihat dari judulnya. Oh judulnya Bagas, si Bagas kelinciku. Ya objeknya itu. Mudah ya pembelajarannya? Bisa diterima? Boleh dengan menganggukkan kepala kalau bisa diterima? Bisa, Alhamdulillah damai, terima kasih sudah bisa menerima pembelajaran hari ini. Yang lainnya semoga juga bisa menerima dengan baik. Walau sinyalnya putus-putus. Yang terpenting komunikasi kita tidak putus-putus ya. Tetap lancar, bisa melalui chat di WA. Coba yang belum menyalakan videonya. Cesta Enjang, kemudian Irsandi Dava, kelas 7E, kemudian ada 7C Naufazalia, Almas Talita, silakan diaktifkan videonya. Duwita apa Duhita? Duwita, Adila. Ya, yang keluar masuk sinyalnya tidak apa-apa, sepenting sudah punya usaha untuk mengikuti pembelajaran. Ya. Yuk, silakan kalian chat menggunakan bahasa yang sopan, jangan asal chat, ya. Ini namanya siapa nih? Oke,
Kelas 7G, Miko Surya. Miko Surya, catatan untuk Miko Surya Aji. Bu Wahyu Kartika ya, nanti mohon untuk dijabri. Ini anaknya, Mas, mohon maaf, menulisnya yang sopan ya. Ini komunikasi dengan kuliah, komunikasi dengan Bu Kustiah, komunikasi dengan Bu Wahyu Kartika. Latihan ya, pelajaran bahasa Indonesia sebagai dasar. Oh ternyata belajar bahasa Indonesia itu juga dasarnya belajar bahasa yang santun. Nanti akan kalian bawa untuk pembelajaran yang lainnya. Tata tulisnya juga sama. Kalau bahasa Indonesia tata tulisnya baik, insya Allah untuk pembelajaran yang lainnya tata tulisnya juga baik. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Banjarnegara akan bangga dengan kalian. Dan secara khususnya kalian bangga. Ternyata sekolah itu banyak ilmunya. Kalau kalian mau belajar dengan rajin. Bu Wahyu Kartika mau menambahkan? Monggo. Ada yang mau disampaikan? Sudah panjang lebar seperti matematika, panjang kali lebar. Ya. Olivia Gita, silakan untuk mengaktifkan videonya. Ya, terima kasih. Boleh dengan pencahayaan yang terang ya, Mbak ya? Iya, jangan gelap-gelapan, bingung nanti saya. Nevlin, Raihan. Yang namanya belum muncul silakan bisa diedit. Ini sudah pertemuan keempat ya, Mas dan Mbak. Jangan lupa kelas, nama lengkap, kemudian nomor absennya. Pesan coba. Ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari kelas 7H, Fatian Gaisa Rafef. Oke, ada yang bertanya, objek Bagas kelinciku atau kelinci saja? Nah, tadi Bu Lia sudah menyampaikan, Mas ya Mbak, untuk menentukan ciri objek, kalian melihat judulnya. Jadi kalau kalian hanya menuliskan kelinci, secara otomatis isinya hanya kelinci secara umum. Tetapi kalau judulnya sudah si Bagas kelinciku, objek itu harus ditulis semuanya. Secara otomatis teks deskripsi berisi tentang si Bagas kelinciku. Di sini tidak ada yang namanya Bagas ya? Tidak ada. Itu hanya di buku ada, di buku tulis, di buku paket ada, memang namanya itu. Ya kadang orang menamakan hewan peliharaannya seperti nama orang. Saya juga punya kucing, ya. Seperti kucing kemarin untuk simulasi itu dari saya, ya itu kucing saya. Aduh, yang menguap tutup, Mas. Iya, nanti kalau ada lalat masuk, ya kan? Udah sarapan belum, Mas Zainur Iftah kelas 7A? Sudah? Sudah sarapan, alhamdulillah. Jangan mengantuk. Sarapannya jangan terlalu banyak, nanti mengantuk, ya. Nah, sama, saya kembalikan lagi. Jadi memang objek ini harus dituliskan secara lengkap. Sudah terwakili di judul teks deskripsi. Paham semuanya? Yang sinyalnya bagus bisa mendengar suara saya? Paham? Alhamdulillah bisa mengangguk. Yang sedang menundukkan kepala berdoa, Mas Dimas Afrianto kelas 7F, apa HP-nya di bawah? HP-nya di bawah, diletakkan di atas meja coba. Iya, nanti dikira, Bu Lia nanti jadi suudon, ini Dimas kenapa ya ke bawah? Main game apa ya? Nah, berdoanya tadi sudah ya sebelum pembelajaran. Sudah ya? Fatiah Gaiza kelas 7A sudah terjawab ya? Oke. Sudah. Kuena, kenapa? Oh, gelap. Kuena. Iya, dari Naura, iya ini. Kenapa, Bu? Silakan, ada yang mau bertanya? Waktunya masih beberapa menit lagi sebelum istirahat. Pengen cepat-cepat istirahat ya? Cepat istirahatnya, kuotanya nanti banyak. Jangan khawatir. Kenapa? Oh, BK dulu. Oh, BK dulu ya. Ada BK dulu, tetap standby di situ. Iya. Uang saku kalian, kalau kalian sekolah dikumpulkan. Ada yang dapat uang saku, dikumpulkan buat beli kuota. Bu, saya enggak dapat uang saku. Berdoa sama Allah, ya Allah, lapangkan rezeki untuk kedua orang tua saya, biar nanti saya sekolah dapat kuota, ya kan? Dapat rezeki beli kuota.
Setelah itu berdoa lagi, ya Allah sehatkanlah semuanya biar kita semua bisa sekolah lagi, tatap muka lagi, tidak bingung lagi. Ya. Masih semangat ya semuanya ya? Saya melihat wajah-wajah ya ini lulusan SD sudah masuk SMP harus lebih semangat, lebih fresh lagi, ya kan? Yang rambutnya panjang, yang berdiri, ya kayak anak saya, jadi ingat anak saya rambutnya berdiri, nanti kalau ada waktu dipotong ya. Kalau sudah masuk SMP Negeri 2 Banjarnegara, rambutnya harus pendek. Ada yang mau bertanya lagi? Saya menunggu. Tugas strukturnya bagaimana? Sabar, tenang. Sekarang virtual dulu. Ya, tenang. Saya senang dengan kalian yang hebat. Bu, tugasnya mana? Gitu. Gurunya senang sekali menanyakan tugas, tetapi jangan hanya sekadar pertanyaan. Biasanya tugasnya muncul, lalu lah nanti mengerjakannya. Jangan, ya. Tugasnya nanti ditunggu dulu. Step by step, ada waktunya, ada jam sendiri ya untuk tugas terstruktur ya. Jangan bingung, ayo Dimas. Dimas bingung ya? Bingung ya? Kenapa? Ada yang mau bertanya lagi? Jika masuk sekolah buku cek lagi enggak Bu? Yuk dicek ya, jelas ya. Jelas dicek. Saya Bu Kustia Bu Wahyu Kartika akan cek buku bahasa Indonesia. Apakah kalian benar-benar mengerjakan atau tidak? Jadi pembelajaran ini continue, berkelanjutan. Bukan berarti pembelajaran daring selesai kemudian besok tatap muka dengan buku yang baru, kertas yang baru, tidak. Tetap berlanjut. Karena apa? Pembelajaran kelas 7 akan berlanjut, nanti ada hubungannya dengan kelas 8. Kelas 8 kalian ada konsepnya nanti akan berjenjang. Jadi tetap dengan buku yang sama. Jangan khawatir, tetap dicek. Kalau tidak dicek, kalian sedih. Sudah menulis kok nggak dicek? Dicek ya. Bu, masuk sekolahnya tanggal berapa? Belum tahu. Ya. Semuanya berdoa pada Allah, minta agar semua disehatkan. Itu jawaban dari saya. Karena menunggu informasi dari pusat. Ini Indonesia ya, tidak hanya Banjarnegara, menunggu zonanya hijau. Semoga Banjarnegara secara khususnya segera zona hijau. Itu pun zona hijau menggunakan sekolahnya pun tidak semuanya bisa sekolah. Harus ada aturannya. Pengen masuk sekolah, Bu? Iya, semuanya ingin masuk sekolah. Ya, makanya semangat, berpikir positif, kerjakan tugas dengan baik yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, insya Allah nanti waktu akan cepat berlalu. Oke. Semoga Bu Guru yang di situ sehat semua, amin ya Allah. Bapak Ibu Guru, terima kasih atas doa kalian. Ya, amin, amin ya Allah. Ya, sehat juga untuk kalian semua, barakallah. Bu, punya saya tiba-tiba keluar, iya, sinyalnya. Ya, jadi insya Allah kalau sinyal di sekolah kuat, itu sinyal dari kalian. Jangan khawatir. Ya, itu sudah semua kegiatan, semua aktivitas itu ada risikonya, ada kendalanya. Kalau kita tidak diberi kendala, kita tidak pernah bersyukur. Bersyukurlah yang ada kendala. Oh, ada usaha lagi, ingin masuk lagi. Ini ada yang bertanya lagi, besok tetap berangkat. Berangkat kemana ya? Kalian tetap di rumah ya? Oke. Puasa bukan dijadikan alasan untuk tidak melakukan aktivitas. Oke? Dengan berpuasa, kita lebih bersyukur Allah memberikan kita kesempatan. Berpuasa itu menyehatkan badan loh, Mas Mbak, ya. Oke. Besok ada tugas apa tidak? Besok ya besok, yang sekarang pikirkan untuk hari ini, ya. Setiap hari pelajarannya berbeda. Jadi setiap hari tugasnya dari Bapak Ibu guru. Saya punya Zoom, bisa dibuka apabila Telegram dihapus dulu. Ya, oke. Ini ada satu saran dari saya. Silakan Mas Mbak yang guru mapelnya menggunakan Telegram, boleh dikomunikasikan. Maaf Pak, Bu, kalau saya pakai saya ya, jangan mengatakan aku. Diingat-ingat, ketika berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru tidak mengatakan aku. Oke, Bu, U-nya ada lebih dari satu, jangan. Cukup iya, Bu, U-nya satu saja. Jangan menggunakan bahasa lisan. Iya, Bu, gitu. Ya. Silakan dikomunikasikan dengan Bapak Ibu guru yang menggunakan aplikasi Telegram.
Maaf Bapak, Ibu, ini kalau HP saya menggunakan aplikasi Telegram, saya tidak bisa menggunakan Zoom. Lalu bagaimana? Ditanyakan saja. Ya, saya paham. Oh ya, ya. Ada lagi. Kalian kan suka sekali ada aplikasi di luar pembelajaran. Oh ini, yang tadi abaikan dulu. Informasi dari saya abaikan dulu. Silakan kalian cek HP kalian. Silakan cek di file manager kalian. Pasti ada aplikasi yang paling banyak. Biasanya ada games. Ada yang suka TikTok-kan. Sekarang itu generasi TikTok. Hapus dulu. TikTok-nya hapus dulu, games online, game offline, hapus dulu. Kemudian video yang ada di HP, pindahkan dulu. Kalau misalnya kan Bu, sayang Bu ini memorinya sayang sudah ada video yang banyak, dipindah saja. Bisa dipindahkan ke internal. Itu. Ya, menghapus aplikasi yang tidak penting. Karena Bapak Ibu guru menggunakan Telegram itu pasti ada alasannya. Tidak semata-mata atas kepentingan sendiri, tidak. Pasti ada alasannya mengapa menggunakan Telegram. Pasti ada kelebihan dari WhatsApp. Itu sudah kami perhitungkan. Begitu ya, bisa dipahami ya. Jadi silakan menghapus aplikasi yang tidak penting untuk sementara ini. Oke, silakan menanyakan dulu tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Selain pembelajaran bahasa Indonesia, nanti mungkin akan terjawab di bimbingan konseling, atau mungkin bisa dikomunikasikan dengan Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Menggunakan aplikasi Classroom atau tidak, ini dikembalikan ke guru mapel masing-masing ya. Yo, boleh menanyakan tentang pembelajaran bahasa Indonesia dulu, kita kembali dulu. Saya guru bahasa Indonesia ya, jangan lupa ya. Oke. Nanti sabar, BK-nya ngapain? Ya pembelajaran Mas dan Mbak. Alhamdulillah sudah Bel. Tugas terstruktur ya, siap? Ada yang menanyakan tadi Bu, tugas strukturnya apa nah sekarang tugasnya? Oh 10 ya? Bukus nanti ya. Setelah ini berarti BK. BK dulu. Setelah BK, istirahat. Lah nanti setelah istirahat ada tugas terstruktur. Tugas terstruktur akan disampaikan melalui grup WA masing-masing mapel. Nanti kami namakan buku ya kelas 7A, 7B, C, D, E, F dengan saya, Bu Lia. Dengan Bu Ayu Kartika. Bu Ayu Kartika kesini dulu. Sebentar saja. Oh belum. Sebentar saja, lupa saya. Saya ini jadi kayak terlalu asik jadi penyiar radio. Sini menyapa. Belum berkenalan ya dengan Bu Wahyu Kartika ya. Silakan berkenalan dulu. Aduh. Perkenalannya bagaimana, Bu? Halo, Assalamualaikum anak-anak. Ya, nanti ya untuk tugasnya kelas 7GH dikirimkan ke saya ya. Tadi belum kenalan. Ya, perkenalkan saya Wahyu Kartika. Nanti mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7G dan H. Jangan lupa nanti untuk tugas terstrukturnya setelah pelajaran BK. Mungkin perkenalan cukup itu saja dulu. Udah. Oh langsung. Udahlah nggak usah. Cukup ya Bu Hartini ya hari ini. Cukup ya Mas Mbak ya untuk pembelajaran virtual bahasa Indonesia, mengidentifikasi teks deskripsi, dipelajari ulang. Nanti yang belum paham bisa dikomunikasikan dengan guru mapel-mapel melalui grup mapel bahasa Indonesia. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Semangat semuanya, selalu semangat. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya. Sehat semuanya, kembali ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Oh, Waalaikumsalam. Ya. Selamat siang. Saya mulai. Ini jam kedua. Jam kedua BK. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kalian yang bukan non-muslim. Semoga di pagi ini kalian sehat selalu, tetap diberikan rahmat, hidayah, sehingga dapat mengikuti pembelajaran virtual maupun pembelajaran daring terstruktur ataupun daring mandiri. Pada pertemuan BK, mungkin kalian belum kenal BK itu apa sih ya? Ya, PowerPoint aja. Ya, nanti saya perkenalkan dulu BK itu apa maksudnya. Karena di SD dahulu tidak ada BK. Segala permasalahan ataupun kendala diatasi oleh guru atau wali kelasnya. Maka di SMP, nah, itu ada bimbingan konseling atau yang disingkat BK. Perkenalannya nanti tidak terlalu lama karena perkenalannya akan bertahap saja. Nanti saya tekankan, saya share tentang bagaimana Espero, tata tertibnya, dan bagaimana cara berpenampilannya. BK, nanti ada 3 guru yang akan melakukan layanan klasikal. Kalau BK bukan disebut mapel ya, tetapi layanan. Kalau masuk kelas berarti layanan klasikal 7A misalnya seperti itu. 7B kalau pertemuannya dilakukan secara tatap muka langsung. Secara langsung di kelas itu seminggu sekali. 1 jam pelajaran 40 menit. Nah, berarti setiap kelas nanti akan ada layanan BK. Kalau sudah normal kembali, pandemi sudah berakhir, itu akan seminggu sekali di setiap kelasnya. Kelas 7 akan bertemu guru BK-nya adalah Bu Catur Kartika. Saya nggak menuliskan di sini, tapi nanti ini kita hanya silang dulu, silang mengisi. Saya kemarin harusnya di kelas 8, tetapi kita bertukar ngisi virtualnya. Kelas 8 saya sendiri, saya namanya Bu Yusi. Bu Yusi Yanti, nama saya cukup pendek ya. Bu Yanti boleh, Bu Yusi boleh. Kata Pak Anggun, Bu Yanti. Bu Yusi. Ya, mungkin sudah ada yang kenal ya. Saya bertempat tinggal di Gemuruh. Nanti kalau kamu melintas sana ke Gemuruh ya boleh silahkan mampir. Kemudian BK atau guru BK kelas 9 adalah Bapak Jaswadi. Itu yang mengampu kelas 9. Namun demikian, ketika misalnya kalian istirahat di sekolahan, kita bertiga itu ada di ruangannya. Jadi kalian bisa menemui, nggak harus saya Pak Jaswadi, saya Bu Yusi, saya Bu Catur, nggak harus begitu. Jadi ketika kamu ada sesuatu hal yang akan disampaikan di luar jam tatap muka di kelas, kalian bisa menemui kami bertiga di ruangan BK. Kalau kalian belum kenal ruangannya, itu masuk di kantor
Kalau masuk berarti di sebelah kelas 7H. Di lorong dekat lorong 7H atau deretnya ruang lab komputer. Ya. Mungkin yang kemarin saat sempat mendaftar, sempat datang ke Espero, kalian sudah melihat sedikit ruangan-ruangannya sebelah mana saja. Kalau kelasnya masih intinya satu, kalau bawah itu kelas 7 dan kelas 9 di sebelah utara, kelas 8 di lantai 2. Itu letak-letaknya. Ada kantor guru, kantor wakil kepala sekolah, kantor kepala sekolah, kantor BK belum nanti. Ya, itu nanti perkenalan lingkungannya bertahap. Ya, saya memperkenalkan diri tentang BK hanya sekilas saja. Nah, nanti saya share, saya beritahukan tentang tata tertib layanan BK. Next. Ya. Pastinya hari keempat kalian sudah hafal bagaimana saya harus join. Ya. Silahkan merename nama tampilan Android atau laptopmu. Wajib. Ya, ya nanti ada tampilan itunya nanti. Kemudian siswa mengirim chat pada menu chat dengan format kelas, nama lengkap, nomor absen, contohnya 7A, Berna Septa, 3. 3 itu absennya. Cukup seperti itu saja, enggak apa-apa. Kemudian siswa mengaktifkan video masing-masing. Biar kalian kelihatan wajah-wajahnya. Saya itu belum hafal wajahnya si Pasha, ya, Radinta, Teguh, Zaki, ini cendana ini. Berapa anak itu? Teguh, coba lambaikan tangan kananmu, go. Teguh, tanganmu diangkat. Iya. Rambutnya kok kayak Superman. Itu rambutnya ya. Ini Teguh sudah apal pokoknya lah. Sudah apal harus bagaimana, rambut harus bagaimana, itu sudah apal. Ya. Teguh, Zaki itu dekat itu rumahnya. Ya. Siswa wajib mengikuti Zoom dari awal hingga akhir yang telah dijadwalkan oleh sekolah. Siswa wajib menjaga sikap baik tulisan ataupun perkataan, yaitu sebagai penilaian sikap. Ya, jadi dinilai nanti setiap guru mapel yang melakukan virtual diperhatikan sampai chat isi chatnya, kemudian penampilan saat kamu terlihat di layar virtualnya. Next. You next. Ya. Nah, sekarang orientasi sekolah baru kelas 7. Ya, next. Oleh saya, ya, orientasi itu apa? Yaitu pengenalan. Maksud dari pengenalan, supaya kamu itu tahu sekolahmu. Orang tidak kenal, maka tidak sayang. Ya, maka kamu itu harus kenal dulu. Saya tahu Espero. Kalau tahu Espero, apa yang harus saya lakukan ketika saya jadi siswa Espero? Nah, di situ tugasmu. Jadi nanti banyak yang kamu pelajari. Lanjutannya, ya, SMP Negeri 2 Banjarnegara atau yang dikenal Espero, SMP Loro, berada di Jalan Tentara Pelajar nomor 31 Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Kalau kamu ditanya, alamat Espero itu mana? Jalan Tentara Pelajar nomor 31 Banjarnegara. Paling enggak minimal kamu tahu itu.
Jadi di mana, di Sokana, di jalan apa, nggak tahu. Nah, ini harus kamu tahu. Lanjut. Espero, ya sudah memiliki brand ya, sudah memiliki nama besar yang disebut sebagai sekolah standar nasional, sekolah berkarakter kebangsaan, sekolah sehat nasional, sekolah konservasi, sekolah adiwiyata mandiri, sekolah rujukan. Espero sering didatangi oleh sekolah-sekolah lain sebagai contoh dalam baik pembelajaran maupun dalam karakternya. Sekolah berkarakter kebangsaan itu sudah Espero itu sudah terkenal. Siswanya berpenampilan rapi, tertib, dan sopan. Ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru, wajib memberikan salam, menyapa. Ya. Menyapa Bapak Ibu gurunya. Kalau sebelum pandemi, salim itu wajib ya, ketemu salim, berjabat tangan. Atau kalau yang nggak mau ini ya begini. Ada Bapak Ibu guru yang ini berarti ini tetap memberikan salam namanya. Ya. Ya, apa-apa. Ya, lanjut. Ya. Nah, di Espero ada yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh apa sih, Bu? Banyak. Yang baik-baik boleh dilakukan di Espero. Baik apa sih berarti? PR dikerjakan, dikumpulkan sesuai dengan yang diberikan waktu, misalnya batas waktunya ditentukan, silahkan dikirim atau ditumpuk. Kalau di sekolah ditumpuk. Itu namanya baik, bagus. Itu namanya disiplin dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Larangan-larangan yang ada di Espero banyak. Namun demikian, kamu nggak usah kalau kalian jadi anak yang tertib, nggak akan takut dengan hal seperti itu. Wah, sekolah di Espero banyak larangannya ternyata. Ya, saya berharap tidak ada penyesalan di dalamnya. Penyesalan saya nyesal masuk di Espero. Ternyata banyak sekali aturannya. Justru dengan peraturan yang ketat akan membelajari kalian menjadi calon seorang siswa atau calon seorang yang sukses nantinya. Diawali dari apa? Disiplin. Larangannya itu, ya itu banyak sekali. Merokok tidak boleh. Baik kamu mau berangkat sekolah ataupun sampai bahkan di sekolah, itu berarti kamu sangat melanggar tata tertib sekolahan. Apalagi berkaitan dengan minuman keras, alkohol ya, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Sangat tidak boleh. Yang nantinya bisa terjadi dikembalikan sebelum pada waktunya. Kalian dikembalikan kepada orang tua, silahkan diajar sendiri, diatur sendiri oleh orang tuanya. Maka yang seperti ini tolong dihindari. Berpacaran. Padahal saya sudah melirik-lirik. Kemarin saya sudah melirik loh, masuk Espero ada yang sudah ya ganteng apa cantik gitulah ya. Saya sudah mulai, waduh nggak boleh berpacaran ya. Tidak boleh. Karena belum saatnya. Ciri-ciri remaja memang sudah menyukai lawan jenis, akan tetapi tidak diwujudkan dalam berpacaran. Itu ya.
Jadi nanti kalau suka, wah saya, tapi kan lagi ngetren Bu, pacaran, kelas 7 pacaran, punya pacar malah bahkan kelas 8 misalnya. Atau lain kelas 7 lain kelas tapi. Saya berpacaran, saya sudah ditembak, ya, ditembak dengan kata I love you gitu misalnya ya. Wah itu ditunda dulu, ya, ditunda sampai nanti selesai biar kalau kalian menuntut atau mengenyam pendidikan pengetahuan di jenjang SMP akan berjalan dengan lancar. Ingat, pada surat pernyataan yang kemarin kamu isi bermaterai, isinya antara lain itu tidak boleh menikah, akan mematuhi segala peraturan yang ada di SMP Negeri 2 Banjarnegara. Bermaterai loh ya. Ya, jadi lebih kuat itu. Berkelahi. Ya. Berkelahi dengan lain kelas, kakak kelas. Bahkan dengan orang luar sekolah. Atau nanti terjadi tawuran. Itu sangat tidak boleh. Next. Lanjut, larangan berikutnya adalah membuang sampah tidak pada tempatnya. Kenapa? Sekolah adiwiyata. Nah, kaitannya itu. Sekolah konservasi. Ada nanti di Espero itu banyak yang kamu pelajari. Ada tim tim apa namanya Bu? Laskar konservasi. Ya. Apa tugasnya apa ya Bu? Wah, banyak sekali. Itu wah, senang sekali kamu bisa berkomunikasi dengan tanaman, tumbuhan. Loh, sih gimana, Bu? Ya sambil nyirami, bercocok tanam, menyiram, itu ibadahnya besar loh ya. Ya. Kamu berpahala, tanaman itu kan makhluk Tuhan juga. Nah, kamu menyiramnya. Nah, itu kaitannya nanti dengan konservasi. Sampah tidak boleh membuang sampahmu tidak sembarangan dibuang di mana-mana. Di Espero itu ada sampah organik, anorganik, ada sampah botol, khusus botol. Jadi ada masing-masing ada tempatnya. Mencoret dinding, ya, berbicara kotor. Lanjut. Tidak boleh menghina, menggunjing, bullying, tidak boleh. Nah, membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan kegiatan sekolah. Ya. Tidak boleh menggunakan correction pen atau merek namanya yang kamu kenal mungkin ya, tip X. Tidak boleh. Bolehnya pakai label, ya. Yang ramah label. Kalau tip X tidak ramah karena ketika kamu menggoreskan di meja sekolah, kelas akan terlihat tidak indah lagi. Nanti konservasinya juga hilang lagi. Ya. Jadi semuanya harus dijaga. Terus memakai perhiasan tidak boleh. Baik itu emas, apalagi perhiasan emas. Kalau putri, anak putri boleh pakai anting emas itu sebagai ciri seorang perempuan. Boleh. Tapi kalau gelang yang bermacam-macam, ya, gelang hiasan yang bisa dibeli kalian di tempat aksesoris, jangan. Kalau bagus, kalau harganya mahal, disimpan di rumah. Karena itu nanti akan disita tanpa dikembalikan. Kalau jam tangan boleh, digital tidak boleh. Jadi jam tangan biasa. Ya. Digital itu kan ada yang bisa buat telepon, bisa kirim pesan, itu tidak boleh. Ada kalkulatornya juga itu disita. Ya. Apa-apa kok disita? Ya harus begitu. Next. Membawa, menonton, mengedarkan bacaan gambar, film atau video porno. Ini sudah pornografi nanti. Sudah berat, ini pelanggaran yang sudah agak berat. Membawa kartu atau alat perjudian, kartu remi, buat remi ketika di kelas saat istirahat tidak boleh. Membawa alat elektronik, handphone, tidak boleh.
tidak boleh. Yang dibolehkan manakala ada tugas dari guru mapel. Itu pun diatur penggunaannya. Ya, ketika PBM atau proses belajar mengajar. Misalnya IPA menugasi kalian membawa HP jam ke-3 pagi harus dititipkan melalui, kalau yang kemarin itu melalui wali kelasnya. Ada box yang disediakan untuk menitipkan HP kalian. Jadi nanti diambilnya kurang 5 menit diambil, dibagikan. Nanti setelah selesai atau usai pembelajaran IPA dikumpulkan kembali. Teknisnya begitu. Next. Berikutnya tadi menyalahgunakan penggunaan HP. Kalau misalnya begini, ada guru mapel yang menugasi membawa HP dan digunakan saat pembelajaran. Tapi apa yang kalian lakukan? Ternyata kamu diam-diam membuka yang bukan tugasnya, padahal saat pembelajarannya. Ya, misalnya IPA sedang untuk suruh membuka misalnya untuk menghitung waktu. Ya. Lah kamu ternyata buka apa? Buka game atau buka medsos saat pembelajaran. Nah, di situ ketahuan bisa ya disita juga malah oleh guru mapelnya. Ya. Jadi penggunaannya harus sesuai dengan tugasnya. Merusak fasilitas sekolah. Ya, masuk melalui pintu tengah, ya, itu tidak boleh. Ada sih jalan selasar itu, pintu tengah depan. Jadi lewatnya kalau siswa pintu samping kanan dan kiri. Dan ada jalur yang tidak untuk dilalui oleh siswa. Kamu boleh menanyakan itu kepada kakak kelas. Pasti kakak kelas akan ngasih tahu, akan memberitahukan. Terus membawa motor, mengendarai ke sekolah. Atau roda 4, mobil ya, nggak boleh. Kamu orang kaya, sekaya apapun, tapi tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas orang tuamu ke sekolah. Kamu karena masih usia sekolah yang belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor. Lanjut. Ulang tahun juga tidak boleh dirayakan di sekolahan karena ada dulu ya sampai cemplung-cemplungan ke kolam. Ternyata apa? Dia cemplung ke air, ditaburi tepung kayak mau goreng tempe atau mendoan ya. Nah, itu sangat luar biasa mengotori lingkungan. Itu tidak boleh, dilarang. Ya. Jadi kalau mau merayakan ulang tahun itu bukan urusan sekolah dan tidak boleh ditunjukkan di sekolah. Misalnya malam sama teman-temannya itu pun tidak boleh menggunakan tidak boleh menggunakan seragam. Jadi kalau mau merayakan ya itu sudah urusan pribadimu di luar sekolah, itu pun tetap menjaga nama baik sekolah. Membawa atau memakan permen tidak boleh. Memakai sandal atau sepatu sandal ke sekolah tidak boleh. Sepatu berarti nanti sesuai dengan aturan yang ada, menggunakan Eagle mereknya, dan koperasi biasanya sudah menyiapkan yang bisa didapatkan oleh orang tua kamu melalui koperasi pemesanan. Keluar lingkungan sekolah selama jam sekolah juga tidak boleh, bahkan istirahat pun tidak boleh keluar dari pintu gerbang sekolahan. Masuk kelas lain tanpa izin, meskipun kamu kenal dengan temanmu yang lain kelas, ngendong ya, istilah Jawanya ngendong, bertandang ke ke kelas lain karena teman akrabmu mungkin juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Di situ khawatirnya ada sesuatu hal yang terjadi, misalnya kelas tersebut kehilangan uang, kehilangan barang. Nanti yang dikira kamu yang datang ke kelasnya, ke kelas lain padahal. Nah,
nanti menimbulkan permasalahan baru. Berikutnya. Itu larangan-larangan yang harus kamu ingat. Jadi banyak yang hal-hal yang baik yang kamu bisa lakukan. Ya, larangan-larangan itu kecil lah. Kecil maksudnya kamu bisa manakala kamu berniat saya mau sekolah saja yang baik, mengikuti peraturan dengan baik, insya Allah sekolah kalian akan lancar. Tidak akan terkendala oleh permasalahan yang akan menghambat, misalnya nanti dikenaikan kelas, atau bahkan nanti kalau sampai kelas 9 di kelulusan. Jadi hindari itu. Nah, terkait dengan itu, penampilan ini seragam, ya. Bagi kelas 7 masih seragamnya seperti apa ya? OSIS sudah tahu biru putih. Identitasnya juga seperti apa ya? Nah, ini kakak kelas kamu sudah muncul di sini ya. Cantik dan ganteng. Ya. OSIS itu digunakan hari Senin dan Selasa. Dilihat, kok ini rambutnya pendek banget ya yang cowok ya? Ya, yang anak putranya ya. Nah, yang merasa cowok, putra, seperti itu. Penampilannya seperti itu, rambut bros. Ya, rambut bros dengan ukuran 2 rata. Rata maksudnya jangan di shape atau ditipiskan bawahnya, apalagi di stick kayak mau ngedrum. Nggak boleh digaris. Ya, itu anak putra jadi bros, rata, nggak usah dikerik bawahnya, nggak usah. Setiap tanggal 17 anak putra atau semuanya dicek ketertibannya di indoor. Itu tempatnya yang di situ itu yang buat foto kakak kelas kamu yang menggunakan seragam itu. Ya, atributnya di situ harus lengkap. Dasi, ada sabuk harus kelihatan. Ya. Celana yang putra tidak boleh kecil ke bawah atau yang disebut kamu lebih kenal itu pensil ya, kalau nggak salah. Pensil. Jadi harus standarnya kalau jahit besok itu ada modelnya yang disertakan untuk setiap siswa. Putra dan putri berbeda. Harus sesuai dengan aturannya itu. Jadi jangan saya suka pensil aja Bu, nanti di tukang jahitnya saya pensil, nggak boleh. Nanti akan maaf ya, saya beritahu, dipotong. Potong mulai dari sini, dari bawah lutut. Ya. Atau disobek atau digunting dari sini bawah ke atas dekat lutut. Itu kalau yang putra, ya. Jadi tidak boleh. Atribut dilengkapi, ya, sampai nanti bawahnya. Terus yang putri, bagi yang tidak berhijab atau berjilbab, nah, seperti itu namanya pakaian identitas untuk hari Rabu dan Kamis. Pakainya itu biru, batik, berlogo siap, yang di saku sebelah kiri, bernama, papan nama. Roknya putih, sabuk harus kelihatan. Ya, next. Seragam pramuka digunakan hari Jumat dan Sabtu. Ya. Ada tambahannya berarti di situ apa? Yaitu berarti ada tunas kelapa itu ya, bodenpol ya. Terus nama dan juga ada hasduknya. Dan sabuknya nanti berbeda antara OSIS dan OSIS sama identitas sabuknya sama. Tapi yang pramuka sabuknya itu berlogo tunas kelapa. Jadi kalau kamu pagi mau pakai baju
sabuknya diperhatikan nanti keliru karena pengecekannya ya sampai situ juga. Kalau pagi salim-salim di depan gerbang itu dekat gerbang ada pengecekan ketertiban mulai dari atas rambut tiap hari itu sampai kaki, sampai sepatu. Ya, berikutnya. Putri itu ya. Nah, penampilannya. Ya, tadi sudah saya singgung. Penampilan siswa putra begitu. Rambut bros. Kalau yang suka jambul-jambul itu tadi ya, yang tadi sudah disinggung. Nanti langsung dipangkas. Ukuran kalau di sekolah, dipangkas di sekolah, ukuran 1. Wah, mendekati gundul. Ya. Ya. Kalau potong sendiri, ukuran 2 rata. Ya. Sesuai dengan jadwalnya. Setiap kalian itu yang putra itu bisa mengukur seberapa cepat rambutnya panjang. Bisa sebulan cukur itu 2 kali. Ya. 2 kali kamu harus oh saya sudah bisa dipegang, sudah bisa sininya. Berarti kamu sudah panjang, yang putra sudah panjang. Kalau sekarang saya masih melihat banyak yang jambul-jambul. Nah, itu Fairullah. Fairullah itu ya keren. Nah, seperti itu. Fairullah 7A. Plontos. Karena itu cirinya, karakternya Espero. Itu dikenal kalau, oh Abuda Espero ya. Oh iya, rambutnya cepak-cepak itu. Yang bros-bros itu Espero. Ya. Nah, yang putri, yang tidak berhijab harus diikat 2. Dan tidak berponi. Ya. Iya. Dan tidak berponi. Kalau berponi, nanti di sekolah juga akan dipegang kayak gini yang poninya. Seret. Mau dipotong? Apa cari atau mau diikat sampai belakang. Jadi yang biasanya berponi, tolong besok yang poninya masih pendek ketika belum panjang sampai nanti misalnya kok ada pemberitahuan masuk normal, itu cepet diselusur ya ke belakang semua. Itu fungsinya apa? Biar kamu itu lebih mudah melihat, memperhatikan Bapak Ibu guru yang sedang mengajar di kelas. Tidak apa ya? Ada yang anak, wah rambutnya jadi poni, sibuk dengan rambutnya. Sibuk pokoknya. Itu tidak boleh. Nanti bisa-bisa langsung pegang sama gurunya, pegang, gunting, kres. Nah, untuk menghindari itu, jadi ini contohnya. Penampilan anak putri seperti itu tidak berponi. Lanjut. Ya, nah, kalau anak putri non hijab diikat 2, ya, diikat 2 kanan dan kiri, berpita. Kalau Senin sampai Kamis berpita biru. Seperti itu birunya contohnya. Ya. Kalau hari Jumat, Sabtu yang tidak berhijab diikat 2 tetap sama, berpita merah. Next. Itu yang berhijab, tampak depan, dasi harus kelihatan, ya. Sebetulnya lama juga mestinya kelihatan sih ya. Ya pokoknya atributnya kelihatan. Dan biasanya pokoknya baju itu harus masuk rapi, tidak ditariki ke mana, ke menutupi sabuk itu tidak boleh. Harus terlihat baik putra maupun putri. Berfloi seperti itu, ya. Dan belakangnya kadang ada yang mengibuli gurunya. Kudungnya yang penting putih, enggak. Tidak, itu harus bermerek ya. Espero itu semuanya sudah bermerek. Jadi Espero banyak dicontoh oleh sekolahan lain. Sekolahan-sekolahan yang ada di sekitar kita itu meniru model kerudungnya. Mereka sudah ditambahi, sekolah lain saya tidak menyebutkan, sudah ada
nama sekolahannya. Ikut-ikutan ya. Jadi sebagai contoh, bagus berarti kita sebagai contoh sekolahan lain. Ya. Ini harus ada esperonya. Ketika dicek pada waktu ketertiban, itu ada esperonya. Kalau enggak, silahkan beli sekarang. Di mana? Di koperasi. Koperasi ada semuanya, stok untuk melayani siswanya, orang tuanya yang membutuhkan untuk kebutuhan sekolahnya. Ini Nurfaiyah kok nggak pernah kelihatan ya? Iya. Nurfaiyah? Iya. Oh iya, itu dari sejak hari pertama loh. Ya. Tolong yang videonya tidak diaktifkan, itu nggak benar itu. Bapak Ibu guru harus melihat kondisi kalian, kondisi dalam mengikuti virtual. Karena itu sebagai, ini wajah-wajahmu itu sebagai unjuk muka atau daftar hadir juga. Jadi itu Bayu Inas, Gaisani, ya. Duhita, jangan suka mematikan videonya, ya. Ya, tangannya klipik-klipik. Gaisani itu 7B, Yusuf Nur 7D. Nah, itu ganteng-ganteng kelihatan kok ditutupi, ya. Harus diperlihatkan wajahmu. Bayu Inas. Ahmad Mawas. Iya, Bu Guru. Ya, Mutia. Silahkan, kamu itu cantik, ganteng, unjuk muka lah. Mukamu diperlihatkan. Ya. Next. Ya. Nah, sepatu pada pemakaian kaos kakinya harus di atas lutut. Itu tinggi, harus tinggi. Ketika dicek seperti itu, diangkat rok atau celananya. Set, angkat. Sepatunya harus hitam, legam seperti itu. Itu mereknya Eagle. Ya, Pak Pustu. Pustu. Duh, dua. Ya. Ini krungu ora suara kayak begini. Ya, itu. Ya, ini ada suara bel berbunyi yang belum aktif videonya, tolong diaktifkan. Ini sedang di absen. Kalau kamu tidak kelihatan wajahnya, berarti dianggap tidak hadir. Ya, dianggap tidak hadir. Silahkan, ya. Ini sepatu ya. Kaos kaki harus terlihat, harus ada esperonya juga. Sekolahan lain sama, meniru mencontoh kita. Maka yang dicontoh harus lebih baik. Terus berikutnya. Nah, ini ya, ada logo Espero yang mungkin kamu belum akrab. Nah, ini logo Espero E4-nya, Ever Onward. Nanti pemaknaan itu dipelajari bertahap. Ya, bertahap karena kamu baru masuk di Espero di SMP Negeri 2 Banjarnegara. Jadi di baju-baju kalian nanti ada itu, yang OSIS ada E4-nya, yang identitas ada logo siap. Logo siap yang merah ya, yang Espero siap. Ini logo-logo yang harus kamu ketahui, yang nantinya menempel juga di pakaian seragam sekolah. Ya, inilah Espero yang baru kalian ketahui sedikit. Masih banyak yang harus kamu pelajari. Kebiasaan, pembiasaannya seperti apa, juga kamu harus pelajari. Meskipun kamu di rumahnya masing-masing, akan tetapi kamu mulai belajar tentang pembiasaan yang ada di Espero. Gitu ya. Cintailah Espero seperti kamu mencintai diri sendiri. Maka yang akan terjadi apa?
kalian akan nyaman belajar, akan lancar. Itu yang dapat Bu Yusi sampaikan. Kalau kalian ingin tahu informasi tentang Espero, banyak media sosial yang sudah dimiliki Espero, sudah bisa diikuti, follow, IG-nya ada, ya. Espero BNA, Twitter-nya ada, @esperobna asli, ada YouTube-nya juga. Jadi pembelajaran atau virtual, setiap virtual yang dilaksanakan akan direkam, otomatis direkam dan akan diunggah di YouTube-nya Espero. Kalian bisa buka, bisa like, bisa subscribe, komentar juga boleh, ya silahkan. Karena itu bentuk dari rasa cinta, informasi-informasi yang ada. Kemudian di web, kalian kelas 7 itu sudah agak akrab dengan web Espero karena kemarin baru PPDB online. Segala informasi dapat kalian akses melalui web Espero. Ada IG-nya, ada Facebook-nya. Espero Sekolah Konservasi, Facebook-nya. Karena nanti ada banyak hal-hal yang kamu bisa pelajari juga biasanya. Itu ya. Itu yang dapat saya sampaikan pada layanan bimbingan konseling kali ini adalah materinya tadi terkait dengan orientasi sekolah baru kelas 7. Mengenal nantinya kamu akan mencintai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan keluar dulu ya. Jangan keluar dulu. Akan di-copy daftar chatnya sebagai daftar hadir. Ini apa ya? Kepencet Bu, maaf ya. Oh ya, saya informasikan jadwal virtual berikutnya adalah BKTIK ya. Nanti ini tadi Pak Najib menyampaikan melalui WhatsApp ya. Karena tidak semuanya memiliki Telegram, laptop, itu Pak Najib, namanya Pak Najib ya. Pak Najib itu akan mengirim video melalui WhatsApp atau WA kalian masing-masing. Jadi kamu setelah ini nanti BK ini sudah selesai kan ada jeda. Ada istirahat jam 9.45 kamu bisa panteng di WhatsApp-nya. Itu ya. Di copy dulu. Ya, jangan keluar dulu, akan di copy. Ya. Wis kekuru. Wis ya. Nah, ya, nanti dulu ya, sebentar lagi. Nanti kamu bisa keluar. Saya all. Ya. Sudah? Ya. Virtual hari ini sudah selesai. Ingat yang TIK 1 jam TIK 40 menit nanti lewat WA grup. Kalau Pak Najib belum membuat grup berarti melalui WA. Nanti akan di-share link videonya oleh Pak Najib. Begitu. Dan setelah ini ikutilah daring terstrukturnya. Istirahat dulu, lihat jadwalnya kan sudah punya jadwal ya.
Istirahat nanti sampai jam 9.45. Baru kemudian TIK 9.45 sampai 10.25. Dan selanjutnya terstrukturnya. Begitu, cukup sekian. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan segera keluar dari meeting.